Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Miranda dari Prodi S1 Kebidanan semester 3, Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan kateter dan pulpa hygiene. Pemasangan kateter adalah proses pemasukan selang yang terbuat dari plastik atau karet melalui saluran uretra menuju kandung kemih. Orang yang harus dipasang kateter yaitu 1. Orang yang memiliki masalah dengan kandung kemih, 2. Orang yang tidak bisa buang air kecil, 3. Orang yang memiliki masalah dengan frekuensi buang air kecil, 4. Orang yang akan dibius dengan jangka panjang, 5. Orang dengan keadaan koma. Adapun alat untuk memasang kateter dan pulpa hygiene yaitu 1. Selang kateter, 2. Urine bag, 3. Sepuit, 4. Aquades, 5. Duk lubang, 6. Gel, 7. Perlak, 8. Plester, 9. Gunting, 10. Bengkok, 11. Handscoon bersih dan steril, 12. Kapas di dalam tempatnya. Cara pemasangan kateter dan pulpa hygiene berdasarkan daftar tilik. Pertama, sapa pasien dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kedua, jelaskan maksud dan tujuan dari tindakan. Ketiga, dekatkan alat-alat. Keempat, pasang lampiran. Kelima, cuci tangan dengan teknik 7 langkah efektif. Keenam, menanggalkan pakaian bawah. Ketujuh, memasang selimut mandi, perlak, dan pengalas bokong. 8. Menyiapkan posisi pasien dengan dorsal recumbent. 9. Meletakkan 2 bengkok di antara tungkai pasien. 10. Cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah itu, gunakan handscoon. 11. Lakukan pulpa hygiene. Untuk melakukan pulpa hygiene di sini menggunakan kapas, dibersihkan dengan satu jalur. Lalu untuk membersihkan bagian yang belum dibersihkan, ganti lagi menggunakan kapas lain atau menggunakan kapas bersih dan lakukan seperti sebelumnya. 12. Mengambil kateter, kemudian beri paslin atau gel sedikit. 13. Masukkan kateter ke dalam uretra secara perlahan. 14. Menampung urin menggunakan bengkok atau botol steril bila diperlukan untuk pemeriksaan. 15. Masukkan Aquades 10-15 cc. Jika urin sudah keluar, sambungkan pipa ke urine bag. 16. Fiksasi kateter menggunakan plester pada pasien. 17. Mengikat urine bag pada sisi tempat tidur. 18. Lepaskan handscoon dan masukkan ke dalam bengkok bersama kateter dan pinset. 19. Memasang pakaian bawah, mengambil perlak dan pengalas. 20. Menarik selimbut dan mengambil selimbut mandi. 21. Membereskan alat. Dan yang terakhir yaitu mencuci tangan dengan teknik 7 langkah. Ini adalah contoh gambar dari pemasangan kateter pada perempuan. Penjelasan tentang kateter dan pulpa hygiene telah selesai. Dilanjut dengan video selanjutnya. Video yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pemasangan hukna gliserin. Hukna gliserin yaitu proses memasukkan gliserin melalui anus sampai ke kolon sigmoid. Tujuannya yaitu untuk merangsang atau membantu mempermudah proses buang air besar bagi yang sulit buang air besar. Cara pemasangannya, pertama, berikan salam dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kedua, jelaskan maksud dan tujuan dari tindakan. Yang ketiga, persiapan alat yang terdiri dari selimut mandi, perlak, sepuit gliserin, bengkok, gliserin dalam tempatnya yang direndam dalam air panas, mangkok kecil, pispot, lampiran, tisu, warlap, waskom, sabun.
Keempat, analisis keluhan pasien dan jelaskan tindakan yang akan diberikan kepada pasien dan keluarga pasien. Kelima, jelaskan tujuan dari tindakan, pasang sampiran, mengambil selimut mandi, tarik selimut, lalu buka pakaian bagian bawah pasien. Atur posisi, dewasa miringkan ke bagian kanan atau kiri, sedangkan anak-anak dengan menggunakan posisi dorsal recumbent lalu diberi pispot di bawahnya. Pasang alat dan perlak, teteskan gliserin pada punggung tangan untuk memeriksa kehangatan, lalu masukkan ke dalam mangkuk kecil. Setelah itu, isi sepuit 10 hingga 20 cc, kemudian keluarkan udaranya. Setelah pasien telah ke posisi miring, tangan kanan dan kiri mendorong pantatnya, lalu memasukkan sepuit secara perlahan. Masukkan sepuit gliserin untuk dewasa 7 hingga 10 cm, untuk anak-anak 5 sampai dengan 7 cm, untuk bayi 2 sampai dengan 3 cm. Setelah itu, tarik sepuit gliserin keluar secara perlahan, kemudian letakkan di dalam bengkok. Tunggu pasien hingga merasakan ingin buang air besar. Jika pasien dengan keadaan lemah atau hanya bisa berbaring, gunakan pispot untuk buang air besar. Jika buang air besarnya telah selesai, ambil pispot, kemudian bersihkan bagian perianal pasien. Bersihkan dengan tisu, ambil waslap, kemudian bersihkan dengan air, sabun, dan bersihkan dengan air bersih. Setelah itu, keringkan dengan menggunakan handuk, kemudian tarik alas dan perlak. Ganti selimut mandi dan selimut tidur, bantu pasien menggunakan pakaian bawah, buka sampiran, rapikan alat, kemudian cuci tangan. Setelah itu, lakukan dokumentasi dan lihat respon dari pasien. Kemudian, evaluasi jika terjadi indikasi. Terakhir, ucapkan terima kasih kepada pasien. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.